Horas, mari berpesta. Jadi kali ini kita ada undangan dari Parsahu Tahun. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang belum tahu Parsahu Tahun itu apa. Parsahu Tahun itu adalah kumpulan orang Batak atau organisasi orang Batak yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, video ini aku buat ketika kami menghadiri undangan dari salah satu anggota Parsahu Tahun kita dalam acara mengadati ataupun sulang-sulang Pahopu. Secara umum, pesta sulang-sulang Pahopu itu adalah pengukuhan upacara adat pernikahan bagi orang Batak. Pesta mengadati atau sulang-sulang Pahopu ini biasanya dilakukan ketika pasangan sudah memiliki keturunan, dan tentunya sebelum-sebelumnya mereka ini sudah melakukan pernikahan secara agama dan dilakukan pemberkatan tentunya di gereja. Akan tetapi mereka belum melakukan ulau nagok atau upacara pengukuhan pernikahan secara adat. Sulang-sulang Pahopu ini hanya dilakukan oleh pasangan atau keluarga yang belum melakukan upacara pernikahan secara adat istiadat Batak atau keluarga yang mengalami pernikahan tertunda. Setiap pasangan ataupun orang tua yang mengalami pernikahan tertunda itu diwajibkan melaksanakan sulang-sulang Pahopu. Karena jika sulang-sulang Pahopu ini tidak dilakukan, maka akan berdampak pada anak-anaknya nanti, yang mana anak-anak mereka tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan sebelum orang tuanya melaksanakan upacara adat sulang-sulang Pahopu. Ada beberapa tahap yang harus dilewati ketika hendak melakukan acara adat sulang-sulang Pahopu. Yang pertama adalah tahap manuruk-nuruki. Dalam tahap manuruk-nuruki ini hanya diikuti oleh keluarga dekat dari kedua belah pihak mempelai. Pada tahap ini, pihak paranak datang ke pihak parboru dengan tujuan untuk meminta maaf karena sebelum-sebelumnya belum bisa melaksanakan pernikahan adat Batak. Sekaligus di sini juga mereka akan minta izin untuk melakukan sulang-sulang Pahopu. Tahap kedua yaitu marhori-hori dingding. Pada tahap marhori-hori dingding ini akan dibahas tentang partoding ni ulaon, besarnya batu sulang yang akan diberikan, kemudian seberapa banyak jumlah ulos yang akan dibutuhkan, dan akan dibahas juga kapan matani ulaon ataupun acara pesta sulang-sulang Pahopu itu akan dilakukan. Selanjutnya ada tahap ketiga marpudur saut atau marsukun utang. Pada tahap ini pihak hasuhuton dari paranak datang ke rumah hasuhuton parboru itu sebagai upaya untuk menindaklanjuti pembicaraan ketika marhori-hori dingding. Tahap keempat adalah martonggo raja. Pada tahap martonggo raja ini pihak suhut paranak akan menjadi tuan rumah. Mereka akan mengundang kerabat, penatua adat, tulang, bona tulang, dan juga parsahu tahunnya. Pada tahap martonggo raja ini juga akan dibahas yang berhubungan dengan jambar, panandaion, dan jumlah ulos yang dibutuhkan. Tahap terakhir adalah acara puncak sulang-sulang Pahopu. Jadi di sini semua undangan akan hadir dan disinilah semua kewajiban adat istiadat Batak akan dilaksanakan. Semua prosesi adat yang berhubungan dengan acara sulang-sulang Pahopu juga akan dilakukan di sini. Rangkaian prosesi pesta sulang-sulang Pahopu dimulai dari panomu-nomuan. Prosesi panomu-nomuan ini adalah proses penyambutan semua undangan yang datang oleh pihak hasuhuton paranak dan juga pihak hasuhuton parboru. Pada prosesi panomu-nomuan ini, pihak hasuhuton paranak akan manomu-nomu pihak parboru. Pihak hasuhuton paranak akan manomu-nomu bona niari, bona tulang, tulang rorobot, dan juga tulang dari hasuhuton paranak itu sendiri. Demikian juga dengan pihak hasuhuton parboru akan manomu-nomu bona niari, bona tulang, tulang rorobot, dan juga tulang dari hasuhuton parboru itu sendiri. Prosesi kedua dalam pesta sulang-sulang Pahopu yaitu pemberian tudu-tudu sipanganon dan deke saul. Pemberian tudu-tudu sipanganon akan dilakukan oleh hasuhuton paranak kepada pihak hasuhuton parboru. Setelah itu, pihak hasuhuton parboru akan memberikan deke saur kepada pihak hasuhuton paranak. Nah, habis itu barulah undangan semuanya makan bersama. Yang ketiga, makatai adat. Proses ini membicarakan tentang adat istiadat yang akan dilakukan antara pihak hasuhuton paranak dan pihak hasuhuton parboru. Pertama-tama, hasuhuton paranak akan memberikan sepatah dua patah kata tentang hidangan kepada hasuhuton parboru dan juga kepada rombongan hula-hula lainnya. Setelah itu, hasuhuton paranak akan menyampaikan pinggan panukunan yang tujuannya untuk mengawali pembicaraan. Setelah itu, pihak hasuhuton parboru juga akan membalas dengan memberikan pinggan pangalusion. Selanjutnya dilakukan pembicaraan tentang adat yang isinya tentang pembagian perjambaron batu sulang. Perjambaron batu sulang itu adalah upah untuk kerabat-kerabat terdekat dari pihak parboru seperti amang tua, amang muda, aha anggi, tulang, parboru, dan lain-lain.
Tahap keempat adalah penyerahan batu sulang. Setelah selesai makatai adat, maka Hasibuton Paranak akan memberikan batu sulang ataupun mahar kepada Hasibuton Parboru yang biasanya nih diwakili oleh pahopu atau cucu. Batu sulang ini berbentuk uang yang sudah diletakkan dalam piring yang berisi beras. Selanjutnya pemberian ulos oleh Hasibuton Parboru. Jadi Parboru akan memberikan ulos kepada Paranak sesuai dengan jumlah ulos yang dibicarakan pada saat Martonggo Raja. Biasanya, ulos yang ditentukan itu adalah ulos pasangot, ulos hela, ulos parang mangtuaon, ulos parang mangudaon, ulos hahani hela, dan ulos pahopu. Rangkaian terakhir dalam acara sulang-sulang pahopu adalah olok-olok, yaitu penyampaian berkat kepada keluarga pelaksana acara pesta agar keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam acara ini diakhiri dengan mengucapkan olok-olok sebanyak 3 kali. Sejak itulah hubungan antara Paranak dan Parboru sudah dinyatakan sah.